Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azriana, NPM 2478209. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah analisis dan ilmu data untuk TI, yaitu pada lab ke-12 klasifikasi. Di sini tujuannya yaitu untuk yang pertama, mahasiswa memahami cara menyiapkan data untuk klasifikasi, cleaning, encoding, dan scaling. Terus yang kedua, mahasiswa mampu membangun beberapa model klasifikasi, misalnya KNN, Decision Tree, Logistic Regression, Random Forest. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengevaluasi model menggunakan Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, and F1 Score. Yang keempat, mahasiswa dapat membandingkan performa beberapa algoritma dan memilih model terbaik. Yang kelima, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil klasifikasi dan menyusun laporan praktikum secara ringkas dan jelas. Baik, di sini untuk pada pemilihan dataset, saya absen 8, yaitu dengan topik datasetnya adalah Coffee Production and Export. Ini linknya, dan karena saya absen 8, jadi saya menggunakan algoritma Decision Tree. Terus jadi ini tugasnya membuat video hands-on secara detail ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi klasifikasi. Jadi klasifikasi ini adalah metode machine learning yang bertujuan memetakan data ke dalam kategori atau kelas. Jadi model belajar dari data berlabel untuk menghasilkan prediksi kelas. Contoh penerapan klasifikasi yaitu prediksi email spam atau bukan spam. Terus bisa deteksi penyakit, klasifikasi wajah, ataupun deteksi kualitas produk. Lalu di sini jenis klasifikasi ada binary vs multi-class, yaitu binary itu untuk 2 kelas, misalnya kalau baik itu 1, kalau buruk 0. Terus kalau multi-class itu lebih dari 2 kelas. Lalu selanjutnya yaitu adalah fitur dan label. Fitur ini adalah variabel input, sedangkan label adalah target keluaran yang ingin prediksi. Kemudian di sini proses umum untuk membangun model klasifikasi dapat kita lihat ada EDA, pre-processing, train, test, split, pelatihan model, dan evaluasi. Ini evaluasinya. Tahapannya ada 6, yaitu ada confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1 score, and ROC and out. Ini untuk topik materinya, yaitu untuk yang logistic regression, yaitu menggunakan fungsi logit dan segment untuk menghasilkan probabilitas. Jadi model ini memiliki koefisien yang dapat dianalisis menggunakan odds ratio. Nah, algoritma ini mempunyai asumsi linearitas logit dan bekerja sangat baik untuk kasus binary classification. Lalu di sini ada Decision Tree, yaitu adalah Decision Tree ini memiliki struktur seperti pohon. Model membagi data menggunakan entropi, Gini impurity, and information gain. Jadi Decision Tree ini mudah dipahami namun rawan overfitting, sehingga sering dilakukan pruning. Untuk ini adalah evaluasi khusus Decision Tree. Lalu ada yang ketiga, algoritmanya itu ya, algoritmanya yang ketiga ini ada Random Forest. Random Forest ini merupakan ensemble dari banyak Decision Tree. Jadi menggunakan metode Bayesian, OOB,
samples, dan vector randoms. Lalu yang terakhir di sini ada yang keempat, algoritmanya ada support vector machine atau yang disingkat dengan SVM. SVM ini bekerja dengan konsep hyperline dan margin maksimum menggunakan kernel trig serta parameter C dan gamma. Lalu ini adalah hasil praktikum saya, yaitu praktikum 12. Jadi pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan proses awal EDA menggunakan Python, dimulai dari import library, terus membuat dataset, lalu melakukan pemeriksaan struktur data. Jadi kode ini yang pertama ini di sini yang pastinya import library terlebih dahulu. Ini kan pandas ini digunakan untuk membaca, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Ini pandas. Lalu kalau NumPy ini digunakan untuk operasi numerik seperti perhitungan median dan manipulasi array. Yang ketiga ada matplotlib.pylab, yaitu digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik, scatter plot, dan heat map. Lalu yang terakhir ada Seaborn. Ini digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih informatif dan lebih menarik daripada matplotlib standar. Jadi semua library ini dibutuhkan pada tahapan EDA dan pre-processing. Lalu di sini load dataset. Jadi ini adalah data frame ini yang akan kita analisis, bersihkan, dan gunakan untuk membuat model. Lalu ini ada menampilkan 5 baris pertama. Ini ya hasilnya 5 baris pertama. Terus di sini ada kode display ini agar rapi, digunakan agar tampilannya menjadi tabel rapi seperti ini. Lalu selanjutnya ada ukuran dataset, yaitu hasil outputnya ini dia. Yang bagian ini, jadi jumlah baris dataset ini ada 989 dan jumlah kolomnya 23. Lalu selanjutnya ada informasi dataset, yaitu yang bagian ini dia untuk keluarannya. Jadi informasinya ini ada nama kolom, jumlah non ini adalah untuk deteksi missing value. Terus ada tipe datanya, ada objek, integer, terus ada juga float. Jadi ini adalah bagian yang terpenting karena kita bisa mengetahui kolom mana yang memiliki missing value, terus apakah tipe datanya sudah sesuai. Jadi ini informasi ini menentukan langkah pre-processing berikutnya seperti imputasi missing value, encoding, dan scaling. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ya teman-teman, ada floatnya. Data float itu ada sebanyak 11. Kalau integer ada sebanyak 5 dan objek ada sebanyak 7. Selanjutnya yaitu pembersihan data dari missing value dan outlier. Jadi ini ada kode yaitu print df is null.sum ini, yaitu untuk menampilkan jumlah nilai kosong pada setiap kolom dataset sebelum dilakukan pembersihan. Hasilnya adalah yang ini dia, ini missing value per kolom sebelum dilakukan pembersihan. Dapat kita lihat ada location region ada 36 missing value-nya. Lalu di sini ada data owner sebanyak 5. Ini ada data type variety ada sebanyak 125 dan data type processing method ini ada 62. Dan yang terakhir ada data color, yaitu ada sebanyak 47 missing value-nya. Kita ke kode terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada ini untuk menangani missing value ya. Ini ada
Oh ya, di sini kode ini nih ada heat map. Heat mapnya ini dapat dilihat ini hasil dari kode tersebut. Jadi pada heat map ini warna merah ini yang ada merah-merah ini menunjukkan posisi data yang hilang atau missing value-nya. Jadi terlihat beberapa kolom seperti di sini ada location region ya. Terus ada data owner, data type bukan ini. Data variety ini type variety. Jadi memiliki banyak missing value. Jadi heatmap ini membantu kita mengidentifikasi kalau mana yang perlu diperbaiki. Terus selanjutnya sebentar. Setelah dicek itunya outlier missing value, maka akan ditangani. Ini dia kodenya. Ini kode untuk menangani missing value. Jadi pada tahap ini jika kolomnya bertipe objek, ini di atas kan sudah kita cek ya objeknya yang mana saja. Kalau objek itu mengisi nilai kosong dengan modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Jika kolomnya bertipe numerik, maka akan diisi nilai kosongnya dengan median, karena median ini lebih tahan terhadap outlier dibandingkan min, seperti itu. Lalu setelah itu ada heatmap. Oh ini heatmapnya. Jadi heatmap setelah pembersihan seluruh areanya ini setelah pembersihan ini dia hasil setelah pembersihan ini 0 semua ya missing value-nya. Lalu ini ada heatmap gambar missing value yang sudah ditangani. Jadi seluruh area ini berubah menjadi warna kuning cerah, yaitu warna ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi missing value, artinya semua nilai kosong ini sudah berhasil ditangani dengan benar. Selanjutnya ada menangani IQR, yaitu penanganan IQR ini. IQR ini untuk mendeteksi outlier. Jadi outlier ini kan nilai yang terlalu jauh dari mayoritas data dengan batas bawah, lower, dan batas atas itu upper, yaitu nilai yang berada di luar rentang tersebut. Jadi dilakukan winsorizing, yaitu digeserkan nilai batasnya. Lalu menggunakan box plot. Ini box plot ini sudah pada gambarnya. Nah ini dia. Pada box plot ini sudah hampir tidak ada lagi titik-titik ekstrim atau outliernya, karena ini akan box plot setelah penanganan outlier. Jadi box plot ini membantu kita menggambarkan distribusi data numerik setelah dibersihkan. Box yang awalnya memungkinkan memiliki banyak titik outlier, tetapi setelah penanganan IQR, data menjadi lebih stabil dan siap dipakai untuk model. Lalu selanjutnya di sini maka datanya yang bersih ini akan disimpan. Jadi seluruh missing value dan outlier yang sudah ditangani akan disimpan ke dataset bersih dengan nama coffeeclean.csv. Ini dia. Jadi dataset ini akan digunakan untuk tahap encoding, label, training, model, dan evaluasi. Lalu selanjutnya di sini ada output yang menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang sudah dibersihkan. Jadi semua kolom ini sudah lengkap tanpa missing value dan nilai numerik sudah berada dalam rentang normal setelah proses IQR. Seperti ini. Maka dataset ini yang nantinya akan dibuat untuk proses yang selanjutnya. Proses yang selanjutnya ada encoding, yaitu
untuk semua kolom kategorikal menggunakan label encoder agar data teks berubah menjadi angka. Setelah itu akan dibuat label high quality berdasarkan nilai media dari data scores total. Jika skor di atas median diberi label 1, kalau tidak diberi label 0, outputnya menunjukkan jumlah masing-masing kelas, dan di sini datanya seimbang antara kelas 0 dan 1 ini hampir seimbang ya. Jadi ini adalah kolom kategorikalnya. Terus ini setelah di encoding seperti ini. Maka semuanya berubah menjadi nilai angka. Di sini jadi output ini artinya itu kalau label 0 ini kan low quality, kalau label 1 itu adalah high quality. Jadi untuk jumlah data kelas 0 itu 508 dan kelas 1 itu 481. Ini kan hampir seimbang. Jadi ini nih bagus karena model tidak akan berat sebelah atau bias terhadap salah satu kelas. Jadi dataset ini ideal untuk klasifikasi decision tree atau random forest. Setelah proses encoding selesai, kita mendapatkan statistik label high quality ini, sehingga model dapat dilatih tanpa risiko bias ya. Terus selanjutnya ada yang keempat, yaitu langkahnya train test split. Ini ada pada bagian ini. Train test split ini, dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian. Kenapa? Karena hal ini agar model tidak hanya menghafal data, tetapi juga diuji pada data yang belum pernah dilihat. Dari hasil pembagian ini terdapat 791 data untuk training dan 198 data untuk testing. Ini 23 ini kolomnya. Jadi kalau yang X ini X ini berisi semua fitur 23 kolom lain. Kalau Y ini DF encode, ini X ini semua fitur. Kalau Y ini berisi target yang mau diprediksi, yaitu high quality-nya. Lalu ini kan dibagi menjadi train dan tes. Ini ya, 80% dan 20% ini maksudnya 20% data pengujian, 80% latihan. Lalu ada random stat ini ada 42 supaya pembagian datanya selalu sama setiap kali dijalankan gitu. Jadi artinya di sini kan 791 ini data yang digunakan untuk melatih model decision tree, karena saya menggunakan model decision tree. Model belajar pola dari data ini. Lalu ada 198 data yang tidak dilatih, hanya dipakai untuk mengukur performa model ini untuk memastikan model tidak hanya hafal data training. Selanjutnya adalah training model. Bagian ini untuk melatih model decision tree menggunakan data training. Jadi decision tree ini ya adalah algoritma yang belajar membuat aturan atau rule berdasarkan fitur untuk menentukan apakah kualitas kopi high quality 1 atau 0. Jadi di sini ada from scan import decision tree classifier ini
Untuk mengimpor library membuat model decision tree. Lalu di sini yaitu ada DT ini adalah membuat objek model decision tree. Terus yang digunakan agar hasil model tetap sama setiap kali dijalankan. Lalu ada dfit, xtrain, ytrain ini untuk melatih model, xtrain ini untuk fitur training, ytrain ini untuk label training. Jadi di sini akan mempelajari pola data, hubungan antar fiturnya dan dengan outputnya apa gitu. Ini kan model decision tree berhasil dilatih. Maksudnya itu model sudah berhasil mempelajari pola dari data training. Jadi model ini sudah siap dipakai untuk prediksi, evaluasi, akurasi conversion matrix F1 score, dan visualisasi pohon keputusan. Jadi tidak ada visualisasi visual yang muncul karena ini hanya tanda bahwa model selesai dilatih saja. Jadi di tahap ini yaitu untuk melatih modelnya, melatih datanya saja. Agar model siap digunakan untuk prediksi dan evaluasi. Oke. Selanjutnya yaitu kode yang evaluasi model ini digunakan untuk membandingkan hasil prediksi model decision tree dengan label asli. Jadi kamu performa model ini menggunakan confusion matrix. Ini dia confusion matrix dan classification reportnya. Ini tahapan evaluasi model yang wajib dilakukan setelah training. Jadi untuk yang bagian kode ini adalah model melakukan prediksi terhadap data testing. Lalu confusion matrix ini menghasilkan tabel 2x2 yang menunjukkan prediksi benar atau salahnya. Lalu di classification report, y-test, y-pride ini menampilkan nilai precision, recall, F1 score, and accuracy. Jadi ini 105 data kelas 0 diprediksi benar, sedangkan 93 data kelas 1 diprediksi benar. Jadi tidak ada kesalahan prediksi sama sekali. Ini berarti model decision tree telah akurasi 100% pada data testing. Ini biasanya terjadi karena decision tree ini mudah mengalami overfitting. Lalu di sini ada classification report. Ini model ini kan precisionnya ini 1 ya. 1. Jadi model ini tidak pernah salah memprediksi kelas tertentu. Jadi prediksi kelas 0 ini benar semua, prediksi kelas 1 benar semua. Recall 1 ini berarti model berhasil menangkap semua data aktual. Jadi semua data aktual kelas 0 terdeteksi benar, semua data aktual kelas 1 terdeteksi benar. Lalu ada F1 score, ini ada 1 juga ya, rata-rata ini semuanya. Jadi combination precision dan recall ini sempurna, jadi akurasi 100% berhasil. Lalu jadi di sini juga ada 198 benar, 0 yang salah. Jadi ini berarti model decision tree ini sangat akurat terhadap data testing, namun kondisi seperti ini juga menjadi indikasi kemungkinan overfitting, yaitu model terlalu hafal dengan data training. Selanjutnya yang terakhir yaitu visualisasi pohon keputusan. Jadi di sini dapat kita lihat pada
plot tree ini, plot tree saja. Plot tree ini digunakan untuk menggambar pohon keputusan dari model decision yang sudah kita latih. Lalu ada violet, yaitu true, memberi warna berbeda untuk tiap not berdasarkan kelas. Terus ada fixed size, ini mengatur ukuran gambar agar pohon terlihat jelas. Hasilnya, maka di sini dapat kita lihat visualisasi struktur pohon beserta aturan-aturan pembagiannya. Jadi ini adalah hasil visualisasi dari model decision tree yang telah saya latih. Di bagian atas sini terdapat root node, yaitu node pertama yang digunakan untuk membagi data. Jadi di sini fitur yang dipakai adalah X21 kurang dari sama dengan 82,54 ini artinya model memutuskan bahwa skor total copy, data skor total menjadi pemisah utama antara dua kelas, kualitas tinggi dan kualitas rendah. Terus di kotak ini juga kita lihat ada gini 0,5, ini menunjukkan tingkat importi semakin kecil semakin baik. Lalu untuk samples ini 791, ini adalah jumlah data pada node tersebut. Lalu value-nya 403,3088, ini jumlah data kelas 0 dan kelas 1 pada node. Jadi di sini juga dari node utama pohon ini kan terbagi menjadi dua. Ada cabang kiri ini ada true yang berisi data true, ini adalah berisi data yang nilai total skornya lebih rendah atau sama dengan 82,54. Jadi not ini berwarna oranye dan memiliki value yaitu ada 403,0 ini value-nya. Artinya semua 403 ini data masuk ke kelas 0. Lalu cabang sebelah kanan ini kan false. Jadi berisi data yang nilai total skornya di atas 82,54. Nah, not ini kan berwarna biru dengan value 0,388. Artinya semua 388 data ini diklasifikasikan sebagai kelas 1. Jadi kedua not daun memiliki gini yaitu sama-sama 0,0 yang berarti pembagian datanya sempurna, tidak ada data yang salah tempat. Jadi secara keseluruhan pohon ini sangat sederhana karena hanya punya satu aturan utama dan hasilnya sangat akurat hingga 100% pada data testing. Inilah visualisasi decision tree. Jadi model ini membagi data berdasarkan skor total copy dengan batas yaitu 82,54. Jadi cabang kiri menunjukkan kualitas rendah dan cabang kanan menunjukkan kualitas tinggi. Jadi model ini kemungkinan mengalami overfitting karena pembagiannya terlalu sempurna. Mungkin cukup sekian untuk video hands-on lab 12. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.